Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Cahaya Purnama dari kelompok 4, dan ada anggota lainnya yaitu Dinda Sapitri, Elisa Triayuni, Muhammad Adrian, Rizky Nurcayati, dan Rizkyani. Kita di sini akan mempresentasikan dengan judul Perkembangan Pengawasan Bank Berbasis Resiko. Di sini saya akan menyebutkan isi presentasi yang akan kita sampaikan. Yang pertama itu 3 pilar regulasi, yang kedua cakupan resiko kredit pasar, operasional dan resiko lainnya, yang ketiga model kredit, grading, base atau offense base, yang keempat resiko operasional dan resiko lainnya, yang kelima pengembangan Basel 2 Accord, yang keenam Basel 2 dan sensitif risiko, dan yang terakhir penutup. Lalu di sini ada 3 pilar regulasi. Basel 2 Capital Accord jauh lebih kompleks daripada Accord sebelumnya. Tidak hanya membahas area risiko yang lebih luas, Basel 2 juga memiliki pendekatan 3 tingkat dan menggunakan metodologi yang lebih canggih untuk menghitung risiko. Basel 1 Accord, di situ ada fokus pada satu cara pengukuran risiko. Yang kedua, memiliki pendekatan sederhana terhadap sensitif risiko. Yang ketiga, memakai pendekatan one size fits all pada risiko dan modal. Dan untuk yang Basel 2 Accord, yang pertama itu fokus pada metodologi internal. Yang kedua, memiliki tingkatan sensitivitas risiko yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Basel 1 Capital Accord memiliki kategori risiko untuk risiko kredit dan pasar. Basel 2 memperluas kategori risiko dengan risiko operasional dan menyediakan ruang untuk risiko-risiko lain yang harus dipertimbangkan saat memperhitungkan modal bank berbasis risiko. Basel 2 juga menghubungkan secara langsung modal bank dengan risiko yang dimiliki. Kerangka kerja Basel 2 dibangun pada 3 konsep regulasi yang lebih dikenal sebagai 3 pilar. 1. Pilar persyaratan modal minimum yang merupakan pengembangan dan perluasan dari regulasi Accord 1988. 2. Pilar supervisi review atas cakupan modal proses penilaian internal bank. Yang ketiga, pilar penggunaan disiplin pasar untuk mendorong pengungkapan disclosure dan mendorong praktek perbankan yang aman dan sehat. Pilar 1, persyaratan modal minimum. Di dalam pilar 1, bank diminta menghitung modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Untuk trade market risk tidak ada perubahan dari yang ada sekarang, seperti yang dinyatakan dalam Market Risk Amendment tahun 1996 Basel Commit untuk Basel 1 Capital Accord. Risiko tingkat suku bunga banking book tidak dicakup dalam pilar 1. Pilar 2, Supervisory Review. Proses Supervisory Review pada pilar 2 dimaksudkan untuk memformalkan praktek yang telah ada. Konsep Supervisory Review dinyatakan secara implisit dalam Basel 1 dan dimaksudkan untuk menetapkan standar minimum yang dapat diadaptasi oleh otoritas pengawas perbankan secara kasus per kasus pada bank-bank yang diawasinya. Pilar 2 merupakan Supervisory Review yang saat ini sangat menyerupai pendekatan pengawasan berbasis risiko yang digunakan oleh Federal Reserve Board di Amerika Serikat dan Financial Service Authority di Inggris. Supervisory Review dirancang untuk memberikan fokus pada persyaratan modal di atas tingkat minimum yang dihitung menurut pilar 1 dan tindakan awal yang dibutuhkan untuk memberikan respons terhadap risiko yang dapat terjadi.
Pilar 2 juga meliputi evaluasi resiko suku bunga jenis tertentu dalam banking book. Naskah Basel Committee Principle for the Management and Supervision of Interest Rate Risk yang diterbitkan bulan Juli 2004 menjelaskan cara mengelola risiko tingkat suku bunga di dalam banking book. Selanjutnya ada pilar 3, disclosure. Pilar 3 adalah pilar disiplin pasar. The Bank for International Settlement atau BIS mendefinisikan disiplin pasar sebagai mekanisme governance internal dan eksternal dalam perekonomian pasar tanpa adanya intervensi pemerintah secara langsung. Pilar 3 mencakup hal-hal yang akan dibutuhkan dalam hal pengungkapan publik oleh bank. Pilar 3 dirancang untuk membantu para pemegang saham bank dan analisis pasar dan berupaya untuk meningkatkan transparansi atas permasalahan seperti portofolio aktiva bank dan profil risikonya. Perlu diperhatikan bahwa Basel I hanya berisi pendekatan pilar 1, pada prakteknya unsur pilar 2 dan pilar 3 akan tetap ada. Walaupun pendekatan yang digunakan untuk pilar-pilar ini dan aplikasinya sangat berbeda. Cakupan risiko, kredit, pasar, operasional, dan risiko lainnya. Di dalam pendekatan tiga pilar Basel Committee mengusulkan untuk memperluas cakupan risiko di luar risiko kredit dan trade market risk, sehingga mencakup lebih banyak jenis risiko yang dihadapi oleh bank. Basel Committee memfokuskan pilar 1 pada risiko kredit dan risiko operasional, serta memasukkan market risk amandemen 1996 secara utuh. Pendekatan pilar 1 menandai pertama kalinya pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk risiko operasional. Selain itu, beberapa risiko lain yang ingin dicakup oleh Basel Committee dalam pilar 2 dan 3, risiko-risiko ini disebut dengan risiko lainnya. Alasan pengembangan Basel II, model kredit grading based atau option based. Full portfolio models ditemukan oleh Robert Merton dari penelitiannya tentang penentuan harga dan pengukuran risiko dalam portofolio option. Grading models telah banyak digunakan oleh lembaga pemerintah seperti Standard & Poor's dan Moody's Investor Service. Istilah kredit garden dan kredit grading mempunyai arti yang sama, dan Basel II Accord dalam definisinya menggunakan istilah grades. Pada akhir tahun 1990-an, komite memutuskan untuk membatasi penggunaan kredit models hanya pada kredit grading models. Namun demikian, beberapa tahun setelah keputusan komite tersebut diambil ada kecenderungan untuk menggabungkan kedua teknik tersebut. Alasan pengembangan Basel II, risiko operasional dan risiko-risiko lainnya. Masalah kedua adalah sampai di mana teknik-teknik kuantitatif dapat digunakan hingga mencakup risiko lain, khususnya risiko operasional. Ada perdebatan yang cukup seru mengenai apakah risiko-risiko lain akan dicakup oleh supervisory review proses atau pilar 2, karena pada saat itu sangat sedikit bank yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkalibrasi dan mengelola risiko-risiko tersebut. Dalam hal ini, industri-industri lain sudah umum menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menghitung risiko di atas. Di antara otoritas perbankan terdapat kekhawatiran cukup besar bahwa risiko tersebut cukup signifikan, dan bila hanya bergantung pada pendekatan pilar 2, maka jumlah model cenderung di bawah jumlah yang semestinya, atau yang paling tidak jumlah modelnya tidak konsisten dengan besarnya risiko yang dihadapi. Alasan pengembangan Basel II, risiko operasional dan risiko lainnya. Pada akhirnya, Basel Committee memutuskan 1. Memasukkan risiko operasional sebagai ukuran kuantitatif di dalam pendekatan pilar 1.
mendefinisikan risiko operasional secara lebih luas agar meliputi cakupan risiko yang lebih luas, walaupun tidak memasukkan risiko reputasi, bisnis, dan strategi. Yang ketiga, memfokuskan model risiko kredit pilar 1 pada kredit grading teknik. Basel II dan sensitivitas risiko luas cakupan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Basel II memiliki cakupan risiko yang lebih komprehensif daripada Basel I. Di dalam pilar 1 dicakup semua risiko kredit dan pasar melalui market risk amendment dan memperkenalkan risiko operasional. Sebelum adanya market risk amendment 1996, Basel I hanya mencakup risiko kredit saja. Perubahan terbesar terhadap luasnya cakupan risiko dalam Basel II adalah menambah risiko operasional. Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal manusia dan sistem atau sebagai akibat kejadian eksternal. Selanjutnya, ada berbagai risiko termasuk dalam definisi ini, yaitu yang pertama, risiko transaksi, eksekusi, gangguan bisnis, settlement, dan fiduciary. Yang kedua, ada risiko manusia, manajemen yang buruk, dan pengawasan tidak memadai. Yang ketiga, ada risiko kriminal, kecurangan, pencurian, dan rogue trader. Yang keempat, ada risiko hubungan dan nasabah. Yang kelima, ada risiko struktur biaya tetap, kekurangan sumber daya, aset teknologi, dan fisik. Yang keenam ada risiko kepatuhan dan hukum atau regulasi. Yang ketujuh ada risiko informasi. Selanjutnya, Basel II juga memasukkan pilar 2 dan pilar 3 sebagai integral dari proses penentuan rasio kecakupan modal masing-masing bank. Di dalam pilar 2, otoritas pengawasan perbankan melalui Departemen Pengawasan Bank diharapkan memeriksa berbagai risiko lainnya yang ada pada bank tersebut. Definisi Basel II tentang risiko operasional tidaklah komprehensif. Terdapat sejumlah risiko penting tidak disertakan seperti yang pertama risiko bisnis, yang kedua risiko strategis, yang ketiga risiko reputasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.